Kan di Masjid Raya Bintaro Jaya, ya, kajian Senin malam, Selasa, Maghrib sampai Isya. Ya, siapa kita? Kita ini makhluk ciptaan, jangan berperan jadi Tuhan. Jangan berperan jadi Tuhan bagaimana? Ya, kita itu memang nggak bisa apa-apa. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa, yang menguasai segala-galanya, dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam kasus saya punya hutang 2,7 miliar. Tugasnya apa? Yakin yang bisa melunaskan hanya Allah. Yang bisa melunaskan hanya Allah. Bukan pinter saya, bukan usaha saya, bukan kerja saya, bukan fulan atau fulanah atau fulan dan setengah fulanah. Bukan. Tapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus percaya itu. Jadi jangan pernah mengandalkan usahamu, rencanamu, sahabatmu, kawanmu, simpananmu berupa properti macam-macam misalnya. Jangan pernah kamu andalkan. Tapi andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mengandalkan Allah, maka nanya sama Allah, ya Allah, saya mau hutang saya lunas, caranya bagaimana? Kan begitu, caranya bagaimana? Nomor satu, minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu cara minta kepada Allah urusan hutang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hutang segede apapun, baca itu, Allah yang akan melunaskan. Allah yang akan melunaskan. Maka saya baca nggak pernah putus sejak kenal doa itu ilal yaumi kiamah, sampai hari kiamat. Habis sholat itu doa wajib saya setelah doa birrul walidain. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa tanggung jawab sama keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus saya panggil Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Artinya, Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, tolong cukupi yang menjadi kebutuhan kami dengan yang halal sehingga kami tidak terjerumus pada yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramina wa haramika. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan jadikan kami ini cukup merasa puas dengan pertolonganmu sehingga enggak butuh pertolongan yang lain. Enak itu hati. Ya, hatinya enak, hatinya tenang, hatinya nyaman, doa beres. Nah, karena dosisnya agak tinggi, 2,7 miliar, ya, maka diperlukan doanya semakin banyak. Saya minta doa ibu saya minta doa almarhum ayah saya minta doa orang-orang yang saya temui, saya minta doa ibu-ibu, minta doa kepada orang banyak. Setelah itu saya pun ngajak yang ada di sini untuk melakukan amal-amal yang bisa dijadikan wasilah agar doa saya terkabulkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan amal soleh sebagai wasilah. Nah, di antara amal solehnya apa? Baca surat Yasin, kemudian baca sholawat munjiyah, setiap Kamis pagi baca maulid simtud duror, Rebu sore pengajian semacam ini, Jumat malam Sabtu pengajian, diniati juga sebagai wasilah untuk lunasnya hutangnya majelis. Nah, setelah itu saya mulai usaha yang lain, zahir. Nah, usaha lahiriah yang lain apa? Ya, saya jualan buku, jualan kopiah, jualan roti, dan jualan yang bisa dijual. Ya, kalau baik menawa pas laptopnya dibutuhkan buat bangun majelis, ya laptopnya dijual. Nah, kalau kameranya butuh buat bangun majelis, ya kameranya dijual. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan yang namanya nominal, saya lakukan.
Setelah itu saya juga informasikan pada teman-teman saya, siapa yang mau ikut andil silahkan dan tolong ini bagikan pada yang lain. Hasilnya yakin 100% lebih ya pasti akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pakai repot, gak pakai susah, tenang. Kenapa saya tenang? Sebab saya gak mau mikul, ya Allah tulung urusono, enak atau gak enak? Ya Allah tolong kamu urus, kayaknya udah jalankan segala persyaratan yang dibutuhkan sudah saya penuhi semampu semaksimal saya bisa. Dan setelah itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Sebetulnya itu konsep tidur. Waduh, kok ya, saya ngomong tapi enggak pakai mikir nih. Sebetulnya konsep tidur. Ya, orang tidur itu bagaimana? Orang tidur bagaimana? Mikir enggak? Enggak ya, jadi tinggal apa? Coba orang kalau mau tidur kebanyakan mikir, jadi tidur enggak? Nanti kalau ada gempa bumi gimana ya? Apalagi musim-musim gempa gitu ya. Insya Allah selamat semua, amin. Kalau ada gempa bumi gimana? Akhirnya enggak berani tidur, karena mungkin dia tinggal di hotel bintang 5, lantai 5. Sudah bayar mahal-mahal, akhirnya keluar dari kamar hotel, pindah. Ya. Terus akhirnya kemana? Pindah ke mobil di parkiran. Waktu di parkiran mobil, mau tidur, mikir. Nanti kalau ada maling ini, mecah kaca mobil, lihat saya tidur, saya ditikam, saya dihajar, saya dibunuh, mati aku. Akhirnya keluar dari mobil. Akhirnya pergi kemana? Pergi ke pinggir jalan. Ya, coba-coba senden biar bisa tidur. Nah di situ pikirannya datang lagi. Oh, nanti ini kalau ada sopir ngantuk, akhirnya goyang kiri saya ditabrak gimana itu? Pertanyaan saya, bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Arab turu kok ruwet ya gak? Mufakat. Ya, judulnya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selesai. Ya Allah, saya nanti akan hidup dengan pertolonganmu. Nah sekarang saya tak mati sih ya Rob. Kalau diterjemahkan bebas kan begitu. Sekarang saya tak mati dulu, tapi saya matinya dengan pertolonganmu ya Rob. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya mau tidur ini ya dengan minta pertolonganmu. Dijaga, nanti dibangunkan, jadikan tidurnya manfaat dan lain sebagainya. Sehingga tidurnya enak atau enggak enak? Tidur tanpa beban, tenangnya luar biasa. Nah kenapa tidur bisa, ya tidur bisa, kok melek nggak bisa? Tidur bisa nggak mikir, kenapa melek kok nggak bisa nggak mikir gitu loh maksud saya. Kan tidur tadi nggak pakai mikir ya, lah kenapa meleknya mikir? Nanti, jawabannya, lah ngapain kamu mikir nanti, wong yang ada hanya sekarang.